Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya Bang Sandi Riswandi ya dalam channel Weberlink ya. Nah kali ini saya ingin membuat sebuah bukan membuat ya, tapi ini kita udah terapkan di beberapa tempat dan juga ada beberapa kejadian yang misalnya saya bisa jelaskan langsung ke teman-teman buat pengalaman tersendiri ya. Oke. Nah, jadi di sini kalian udah pasti bisa melihat kan beberapa gambar yang mungkin belum jelas ya. Jadi saya akan jelaskan dulu dari pertama mula bagaimana topologi ini bisa berjalan. Oke. Topologi OLT GPON yang 2 port ataupun 4 port ya. Dalam satu portnya itu memiliki bisa atau menampung 64 klien. Nah, jadi misalnya kalau kalian beli GPON OLT yang 64 port, berarti em, ada 64 kali 4 ya. Berapa sih? 64 itu dikali 4 itu 256. Jadi satu OLT ini bisa menampung 256 pelanggan. Itu sih kayaknya udah ramai ya. Tapi kalau kalian hanya ya, jadi kita ada pengecualian nih teman-teman. Jadi ada pengecualian, sengaja memang tidak saya buatkan karena kalian yang nonton saja yang mendapatkan beberapa informasi ini. Jadi kalau 256 klien itu untuk pelanggan rumahan, kemungkinan buat kita yang pemain RT RW net di pada zaman ini sumber internet yang tidak mendukung untuk kita main pelanggan rumahan yang terlalu banyak seperti itu membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Ya, apalagi saat ini kita tahu bahwa bukan hal yang harus dirahasiakan, VoIP itu melanda pemain-pemain, termasuk saya juga ya. VoIP, Fire Usage Police. Nah, jadi untuk mensiasati bagaimana kita tetap berlanjut ya, kita hanya bisa ya benar. Jadi kita menggunakan topologi OLT dengan bisa jualan voucher WiFi. Ya, tentu saja kalau ada voucher WiFi-nya seperti ini, kalian harus metode itu bridging semua ya. Bridging semua. Jadi di ONT nanti di habis ODP lalu ke klien-klien itu hanya menyampaikan access point-nya saja atau menyebarkan sinyal WiFi yang mendapatkan dari mikrotiknya sendiri, yaitu autentikasi mode hotspotnya ya teman-teman. Nah, OLT-nya ini kita anggapkan saja sebuah switch karena memang di dalam OLT tersendiri itu tidak banyak pengaturan yang harus kalian atur. Dan kalian harus pastikan itu pengalaman yang kita sudah terapkan, kalian harus menggunakan LAN yang gigabyte yang udah, terus router yang support gigabyte juga. Oke, baru dia bisa jalan eh, jalurnya. Dan kalian juga harus nanti masuk ke GPON-nya tersendiri, itu ada beberapa port yang harus kalian aktifkan. Oke teman-teman, rencana saya juga nanti kita akan bakalan bikin video setting OLT-nya tersebut. Oke. Nah, di sini saya sudah bikin topologinya ya, jalur-jalurnya. Eh, Saat ini kalau yang dijual-jual di toko online shop itu yang ada hanya SFP plusnya 3. Nah, jadi kalian harus tahu kalau plus 3 ini ya, kalau plus 3 itu 7 dBm. Kalau yang dua plus aja, 2 plus aja seperti ini itu 5 dBm. Sedangkan kalau yang satu plusnya aja itu 3 dBm. Nah, saya lebih suka kepada yang 3 dBm, tapi jarang ada yang jual, kebanyakan yang 7 dBm. Yang lumayan toh, kita sudah tarik kabel berapa kali itu kita bisa menggunakan ODP yang 16 port jika kita SFP yang 3 dBm. Tapi untuk saat ini aja kita satu ODP itu kalau untuk hotspot aja itu banyak yang ODP-nya masih kosong lah intinya, karena memang tidak banyak orang yang bisa masang ya. Oke, kita lanjut. Kita abaikan dulu yang pada bagian ini ya, jadi saya hapus. Nah,
Tarikan pertama itu sekitar 500 meter dari ODP, dari OLT. Jadi di rumah yang kita titipkan itu eh, sangat jauh, sekitar 500 meter. Itu menggunakan PTP tower ya. Dari tower turun bawah pakai metode OLT. Karena pakai konverter itu beresiko tinggi untuk jarak yang sangat jauh-jauh seperti ini, teman-teman. Oke. eh, yang pertama dari SFP itu keluar 500 meter dengan redaman yang awalnya 7 dBm ya. Terus saya rationya splitternya 595. Lalu splitter 595 ini ini kan ada dua nih, ada dua keluaran kan. Jadi satunya ke sini, yang satunya lanjut lagi. Yang satunya ke ODP, satunya lagi. Yang awal mulanya itu tentu dari yang sebelumnya. Jadi sini ada tiga kepala ya, otomatis tiga jalur dong, dari masuk, keluar, dan ke pelanggan. Nah, kenapa digunakan splitter 1 banding 2? Itu saja ada ratio-rationya nanti ya. Apa rationya itu nanti jelaskan di sini. Nah, kalian sudah lihat di sini saya narik lagi 2 kilo. Oh, otomatis kan kalau jarikannya jauh-jauh gini redamannya tinggi-tinggi tuh. Nah, jadi pengalaman ini bisa diterapkan di tempat kalian, juga nggak bisa diterapkan. Itu tergantung dari kalian narik kabelnya. Apakah nariknya bagus, tidak ada binding. Nah, kalau dalam 1 kilo core itu, kalau nggak salah saya dia hanya naiknya berapa dBm saja, paling mungkin 1 dBm. Jadi kalau ada 7 kilo mungkin hanya 7 dBm total tarikan. Tapi itu sangat jarang, biasanya juga 4 gitu ya, karena nggak sampai 1 dBm ya naiknya. Oke, kalian udah paham ini adalah ODP 16 port, ini ada 8, yang ini adalah 4 port. Masing-masing ini satu core semua ya. Kalian perhatikan aja gambarnya. Rationya di sini juga ada, dan di sini ada ratio yang berbeda. Karena makin ujung itu makin tinggi bindingannya, saya menggunakan ratio yang sederhana saja, yang penting connect. Tapi kadang juga nggak connect ya. Ada juga yang udah. Jadi waktu beli itu nggak semua itu port 1/4-nya itu bagus. Ya. Oke. Kalian udah mulai mengerti ya seperti ini. Carikan, oh ternyata nanti dipasang splitter ratio 1/2, terus dipasang ODP udah connect. Benar. Kalau tarikan kalian lurus. Nah, bagaimana mensiasati ODP yang ada yang bindingnya tinggi gitu kan? Oke. Jadi, sebelum masuk ke splitter 1/2 ini, saya jelaskan dulu eh apa namanya? Kalau kita pakai splitter 1/16, 1/8, 1/4 itu beda-beda. Jadi semakin banyak portnya seperti ini, maka bindingnya makin tinggi, teman-teman. Sebagai contoh ya, di sini kalian bisa lihat kursor mouse saya adalah 1/4 ya, tipenya 1/4 yang ini ya, 1/4. 1/4 ini kalau kalian tambahkan ke dari OLT itu ya, dari OLT, maka redamannya akan naik 6,8, atau kita langsung bangsi saja 7 dBm. Misal nih, contoh kasus tarikan ODP keempat. Tarikan ke ODP 4 itu dari OLT itu awalnya itulah minus 9 dBm. Nah, agar ODP bisa online kan pelanggan, ODP-nya bisa di online kan, itu kita harus di bawah minus 25 ya. Harus di bawah minus 25 lah, kita anggap 25 masih koneksi, tapi kita terapkan aja minus 25 ke bawah ya. Minus 25 harus di bawah minus 25. Nah, kalau awalnya kita adalah minus 9 dBm, jadi di ODP itu kalian harus pasang yang 1/4, jadi 7 ditambah 9 ya teman-teman. 7 ditambah 9 jadi 16. Nah, kalau udah 16 itu tentu saja klien kita bisa online, masih aman. Jadi 1/4 masih aman. 9 dBm kalau kita menggunakan splitter yang ODP 1/8 itu ditambah 10 minus 19 masih oke. Menurut saya masih oke ya, masih bisa. Minus 19 masih bisa. Kalau kita menggunakan ya, ratio splitter yang 16 di ODP keempat ini dengan redaman awal minus 9 dBm, belum ditambah lagi rationya lagi, nanti kan kemungkinan sih jadi 10 ya. Jadi katakanlah ini
kita 10 karena kita pasang ratio, atau kita pasang jadikan 12 dulu karena nanti ada rationya seperti ini ya. Kalau 12 ditambah 1:16 minus 13 dBm tambah 12 itu pas-pas di angka minus 25 dBm. Oke lah, kita anggap masih bisa. Jadi di ODP keempat, kita punya kasus di ODP keempat dengan redaman minus 12 dBm, kita masih bisa pasang di angka 1:16 ya, masih bisa dengan kategori yaitu redamannya kemungkinan minus 25 atau 26. Bangsi angin goyang gitu kan beda, naik kadang kan angin goyang ya. Jadi kalau kalian mau pakai banding 1:32 itu sudah nggak bisa, kecuali 1:312 ini di awal-awal ODP 1 ini mungkin masih bisa teman-teman, karena dia cuma naiknya hanya berapa dBm, tapi jarang sih ya sampai satu tumpukan rumah. Tapi bisa jadi juga tempat anda kalau BTN kan ya. Oke. Nah, jadi kita belajar lagi di angka ratio ya. Ini kan 595. Jadi pertama pas kalian konekkan itu 595 kan masuk tuh. Nah, yang 5%-nya, nah di sini nih. Nih, kalian lihat di sini. Kalau kalian menggunakan 5/95, jadi naiknya itu tuh, naiknya yang 5 itu menjadi 13 dBm. Kalau awal mulanya aja sudah 7 dBm, 7 dBm ditambah ya 7 dBm plus ya, 7 plus. Jadi 7 plus itu 7 ditambah kan 15 nih. 7 tambah 7 kan 7 kurang 7 0. Jadi dia mungkin dapatnya sekitar, jadi kan kalau jadi gini saya jelasin lagi jangan sampai salah paham untuk redaman ya. Ini saya buang dulu ke sini, saya bikin teks ini aja ya. Oke, kita berasumsi aja dulu. Dari awal itu kalau redaman yang pertama ini ya, redaman yang pertama ini kan dapat 7 dBm tuh. 7 dBm, tarikan kabel 500 meter, katakanlah nggak ada binding ya, bagus. Jadi paling naiknya 0. 7 ditambah 15 kan enggak, maksudnya gini, dia 7 plus itu di 7 kurang 7 0. Oh gini 15 dikurang 7, 15 dikurang 7, jadi dapat 8. Jadi di sini minus 8 dBm. Yang awal-awalnya di minus 8 dBm. Kalau kita tambahkan splitter, berarti keluaran pertama ini kalau kita pakai yang 59, 8 ditambah 5 di sininya, berarti ini lanjut ke core keduanya itu berarti 8 dBm. Di sininya 8 dBm ya. 8 dBm. Saya langsung buat aja. Jadi biar nggak apa-apa ya videonya panjang, yang penting kalian ngerti aja lah. Kalau nggak ngerti ya bisa telepon mungkin. 8 dBm ya, hasil dari splitter ini kalau warna merah hasil ya, jadi saya ganti aja warna merah. Ini yang pertama di sini 7 dBm masuk ke splitter 1:2, dapatnya 8 dBm. Ini asumsi ya teman-teman, jadi tapi berbeda-beda karena setiap splitternya itu kadang ada yang bindingnya besar, jadi saya tambahin aja 8 dBm. 8 dBm. Nah, 8 dBm ini kalau kita tambahkan ke ODP ya, 8 dBm itu kan kalau kita tambahkan ke ODP ya dia masuk semua lah ya. Yang ini pun masuk, ini masuk karena memang aman. Nah, sekarang 8 dBm kalau kita lanjut lagi menggunakan splitter yang rasionya splitter 1:2 yang 59 lagi. Jadi
redamannya yang 8 dBm itu yang 95%-nya hanya naik 0,42. Katakanlah 1 dBm, berarti naiknya cuma jadi 9 dBm. Lanjut lagi 9 dBm ditambah lagi 1 dBm. Kalau kita pakai yang 95% ini naiknya cuma 1111. Jadi sampai ke ODP yang 8 paling minus 3 dBm, 13 dBm ya. Ya, jadi misalnya tarikan kabelnya di sini naik 1 dBm lah. Ya, katakan kita nariknya bagus, tidak ada redaman yang binding ya. Nah, kita naikkan lah. Redaman terakhir tuh 10 dBm misalnya kan. Ya, yang terakhirnya ini kita kena 2 kilo, kita katakanlah 11 dBm. Oke. Jadi setiap kabelnya ini dia habis splitter satu, kalau aspeknya pakai yang 59, kabelnya ini lurus semua. Jadi 595 persennya itu bagus semua ya. Yang bagian 5 persennya, 95 persennya. Nah, yang bermasalah itu bagian 5 persennya. Turun ke bawah itu kalau beli hanya 10 unit, kayak kemarin beli 18 unit, itu kadang ada yang gede, malahan ada yang loss. Kemungkinan bukan saya mau menjelekkan splitternya, tapi memang benar-benar ada ya. Nah, buat mensiasati seperti ini, kalian jangan pakai fast connector lagi ya teman-teman. Nah, kita balik kepada yang di sini. Kalau kalian pakai yang 595, kalau kalian pakai konektor, redamannya jadi naik 14. Bayangin, jadi 14 ya. Jadi naiknya 14. Saya saranin sih kalau udah naik 14 saja buat ke klien itu paling bisanya 1:4 ya. 14 ditambah 1:4 ke ODP. ODP kan naiknya kalau 1:4 7, 14 21 minus 21 dBm kan. Saya saranin yang penting aspek ratio yang pertama ini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Yang ratio ini kunci utama buat sebuah OLT itu pada bagian splitternya. Jangan kalian beli asal-asal saja. Nah, kalau kalian menggunakan aspek ratio yang seperti satu ini, kan redamannya yang ujungnya nih lanjutnya kan kecil tuh, bisa jauh kan, tapi tidak disarankan karena minus 20 dBm itu kalian kan hanya bisa menggunakan itu yang 1:2 lagi. Selanjutnya yang aspek rasionya mungkin 50% ya, karena memang tinggi redamannya kalau menggunakan yang 1:99. Tapi ini ada digunakan di beberapa tempat ya. Mungkin dia di kliennya hanya 1 atau 2 ya. Ini aspek rasionya kalau udah naik, misalnya di sini 10 dBm ditambah dengan aspek ratio yang menggunakan aspek ratio menggunakan di sini kita menggunakan 30-70. Naik redamannya itu sekitar hanya 5 saja. Jadi memang kecil ya teman-teman. Semakin kalian besar perbandingannya, tapi semakin kecil kabelnya, makin kecil redamannya, tapi hanya makin dikit pelanggan yang bisa digunakan di makin ujung. Di makin ujung itu. Jadi kalau kabel utama kalian bagus, splitternya bagus, itu buat turun-turun ke pelanggannya itu redamannya bagus semua. Nah, intinya kalian harus bisa cek redaman. Oke. Nah, tapi satu lagi nih, buat kalian ini adalah toolkit yang harus pendukung buat semua ini terjadi bisa lanjut. Yang pertama kalian harus punya yang namanya splitter ya. Toolkit wajib nih teman-teman. Karena kenapa? Splitting ini kita buat nyambung ini kepala dari splitter ini ya. Kepalanya yang hijau ini atau yang cerah warna apa, itu nanti kita potong. Ya, kita yang kayak gini nih, yang satunya seperti ini kita potong, kita langsung sambung aja ke core kabel utama. Jadi kita menghemat yang namanya binding, menghemat yang namanya redaman tinggi ya. Terus kita juga bisa gunain kepala ini buat ke pelanggan kita, misalnya nanti yang pakai kasbel ya, yang 1 km kan perlu kepala tuh bisa dipakai kan, tanpa harus beli petcore lagi gitu kan. Nah, itu sih saran saya. Tapi balik lagi kepada kalian. Kalau kalian nggak mau ribet ya tinggal colok-colok aja gitu kan. Memang kabelnya yang kalau yang 1 kilo ini ya usahain
harus rapi lah ya tarikannya. Oke teman-teman, untuk settingan semua yang di sini tuh nggak perlu ada yang disetting ya, karena bawaannya aja udah bisa kali mikrotik doang. Kalau ONT-nya sendiri itu kalian setting bridging aja dia udah bisa mendetek ke sistem, langsung bisa tampil pack login. Seperti itu. Ya ini ratio ini buat kalian harus pahami baik-baik ya. Kayak splitter yang 1585 yang ini ya. Yang 1585 15%-nya ini bindingnya minusnya itu naik 8,4 dBm ya. Kalau kalian pakai itu ke pelanggannya. Terus yang 85%-nya itu ke ODP selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalian jangan salah kaprah ya. Ya. Jadi misal jadi saya tulis lagi, misal 5%, misalkan 5%-nya itu ke ODP. Nah, sedangkan yang 95%-nya itu ke lanjutan ODP, maksudnya itu ke lanjutan tarikan kabel utama itu, atau KU lah ya, biasa orang nyebut kabel utama itu KU, kabel udara gitu ya, bagian kabel udara lurusnya, bukan ke pelanggannya. Jadi ODP ini ke ODP klien misalnya kan, sedangkan 90 itu ke lanjutan tarikan kabel utama atau ODP selanjutnya. Ini pakai yang satu core. Jadi satu SFP itu satu tarikan satu core saja. Kalian harus bermain di bagian 1:2 splitternya. Oke teman-teman. Kemungkinan ini videonya udah terlalu panjang, tapi semoga kalian paham ya. Poin-poinnya hanya ada 4 ini ya teman-teman. Ini adalah topologinya. Terus ini adalah ratio, dan ini contoh sebelah kanan di sini adalah bindingnya berapa sih kalau kita pakai yang ini, naiknya berapa dBm sih gitu. Nah, ini kalau kalian menggunakan konektor. Terus di sini ada kalau kalian pakai ODP, saya juga udah masukin di sini tabelnya ya. Kalau kalian pakai yang 1:4 itu redamannya naik lagi menjadi 7 dBm. Wah, jadi ada tingkatan ya. OLT 7 dBm ditambah splitter 1:2 itu naik redamannya, terus ditambah ODP lagi 1:4 itu naik lagi redamannya, dan ditambah ONT dan tarikan kabel kamu itu harus bagus. Kalau kabel yang tekuk-tekuk binding gimana kan, tetap naik juga. Jadi buat kalian semoga usahanya lancar dan bisa aman ya bermain, jangan sampai ada yang namanya membuahkan hasil yang tidak bagus atau bernama buruk di dalam sistem RT RW sendiri. Teman-teman kalian udah aman mainnya, kalian masih hancur lebur ya. Intinya jangan sampai membuat nama kalian jelek aja di mata masyarakat dan pemerintah. Oke, semoga kalian senang dengan video ini dan semoga terbantu. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, dan tombol like sama bagikan. Thank you for watching.